Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsabila Andriani. Saya mahasiswa dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Masih dengan mata kuliah yang sama, yaitu komunikasi organisasi, dan kali ini kita akan membahas materi baru yang berjudul komunikasi publik dalam organisasi. Untuk kali ini kita akan melihat bagaimana persepsi Anda atau pemanfaatan sebuah lembaga terhadap komunikasi yang disebut dengan komunikasi publik. Sebenarnya komunikasi publik ini apa? Apa yang membedakan komunikasi publik ini dengan komunikasi yang lain? Seperti komunikasi kecil, komunikasi interpersonal, dengan komunikasi yang akan kita bahas pada pertemuan untuk hari ini. Kalau dari sisi konsep, komunikasi itu pada prinsipnya sama. Proses pertukaran informasi, proses penyampaian message dari satu orang, dari satu sumber kepada orang lain, atau kepada lawan bicara, atau kepada pihak yang kita sebut sebagai komunikan. Nah, untuk komunikasi publik, pertukaran pesan yang dimaksud adalah dengan sejumlah yang kadang-kadang sejumlah orang, maksudnya sejumlah komunikan yang kadang-kadang batasannya memang agak sulit. Meski memang tidak seluas komunikasi massa. Dan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau termasuk mereka-mereka yang di luar organisasi, ini yang disebut sebagai komunikan dari komunikasi publik tadi. Kalau komunikasi kecil itu bisa antara 5-7. Maka yang lebih dari itu kita menyebutnya sebagai komunikasi publik. Bisa 10, 20, 50 dan bahkan 100. Bahkan beberapa ratus orang. Dan juga komunikasi publik bisa dilakukan secara tatap muka maupun melalui media. Yang jelas, tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monologikal, yang karena hanya seseorang yang biasanya terlibat dalam mengirimkan pesan kepada mereka yang kita sebut sebagai publik. Artinya adalah kenapa monologikal? Karena si sumber yang kita sebut sebagai komunikator itu adalah satu pihak atau satu orang yang biasanya memang dalam konteks ini hanya satu orang yang terlibat sebagai komunikator yang akan menyampaikan pesan kepada para komunikan yang kita sebut sebagai publik tadi. Ada beberapa kondisi, beberapa hal yang membedakan komunikasi publik ini dengan beberapa komunikasi jenis lain yang kita sebutkan di awal tadi. Misal kita lihat dengan kelompok kecil. Komunikasi publik biasanya berpusat pada si sumber, si komunikator, si pembicara. Sedangkan pada komunikasi interpersonal atau termasuk kelompok kecil, itu terdapat hubungan timbal balik. Artinya selevel sama di antara si pembicara dengan si penerima atau si komunikator dengan si komunikan. Komunikasi dua arahnya seimbang, dan pada komunikasi organisasi publik atau komunikasi publik ini si pembicara cenderung menguasai atau mendominasi hubungan. Dan pada komunikasi publik, mereka yang terlibat sejumlah besar orang. Sedangkan pada komunikasi interpersonal, itu hanya 2 orang atau 3 orang. Dan komunikasi yang kita sebut sebagai kelompok kecil, tidak lebih dari 5-7 orang. Ya, sebagai penerima maksudnya. Jadi kelompok kecil 5-7 orang, kalau interpersonal 1-2 orang. Sementara komunikasi publik sejumlah orang. Apa yang membedakan yang lain antara komunikasi publik dengan komunikasi interpersonal ataupun komunikasi kelompok kecil? Selain 2 hal yang kita sebutkan tadi, yang paling jelas membedakan keduanya adalah bahwa pada komunikasi publik memang
sangat kurang kita melihat adanya interaksi-interaksi secara langsung antara si komunikator dengan si komunikan. Nah, hal ini yang menjadikan kurangnya interaksi secara langsung antara kedua belah pihak ini, sehingga seakan-akan si pendengar lebih hanya berfungsi sebagai penerima saja atau mendengarkan saja, karena memang akan sulit melakukan interaksi secara langsung antara satu orang dengan sejumlah orang yang ada di depan kita. Semakin banyak jumlahnya, maka orientasi terjadinya feedback secara langsung antara kedua belah pihak semakin kecil. Yang keempat, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik jauh lebih umum dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. Karena kita bersentuhan dengan satu atau dua orang, maka kita dituntut untuk mengenali lawan bicara lebih jauh, termasuk dengan komunikasi kelompok kecil. Tetapi komunikasi publik yang terindikasi dengan sejumlah orang atau banyak orang yang kita sulit sekali memprediksi mereka atau mengenali mereka satu persatu, maka kita ambil garis tengah. Titik tengah untuk menggunakan bahasa-bahasa, istilah-istilah yang jauh lebih umum, yang memungkinkan untuk dipahami dan dimengerti secara umum oleh banyak orang. Yang paling tidak, inilah gambaran 4 yang membedakan antara komunikasi publik dengan sejumlah komunikasi lain, termasuk komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok kecil. Nah, setelah ini kita akan melihat bagaimana tujuan penggunaan komunikasi publik ini. Pasti ada maksud kenapa seseorang, kenapa sebuah lembaga, kenapa organisasi memanfaatkan komunikasi publik ini dalam proses interaksi untuk menyampaikan message atau pesan dari lembaga tersebut kepada sejumlah orang, yang boleh jadi orang yang dimaksud atau sejumlah orang yang dimaksud itu yang kita sebut sebagai komunikan, atau yang kita sebut sebagai komunikan atau publik itu adalah mereka-mereka yang menjadi klien, konsumen, target market dari lembaga atau perusahaan kita. Sekarang kita lihat apa sebenarnya tujuan lembaga atau organisasi memilih untuk melakukan komunikasi publik dibandingkan komunikasi-komunikasi yang lain. Yang jelas, secara umum komunikasi publik utamanya dilakukan oleh sebagian besar lembaga, oleh perusahaan, adalah dalam rangka memberikan informasi kepada sejumlah besar masyarakat orang. Makanya kita sebut sebagai publik mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas-aktivitas lembaga, perusahaan, termasuk produk dan hasil produksi dari organisasi ini akan diketahui oleh banyak orang. Jadi, menghemat energi, menghemat waktu, barangkali juga akan menghemat biaya. Nah, selain itu, komunikasi publik sebenarnya juga memiliki tujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi. Dan komunikasi publik juga sebenarnya, kalau kita coba analisis lebih jauh, itu digunakan untuk memberikan hiburan kepada semua orang yang disinyalir sebagai mereka-mereka yang punya dampak atau memberikan dampak atau terkenai dampak atau hadirnya lembaga atau organisasi kita di tengah-tengah mereka. Dan tujuan-tujuan itu sebenarnya satu sama lain berhubungan dan sulit untuk dipisahkan. Di samping adanya tujuan umum, juga terdapat tujuan khusus yang perlu sebenarnya ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan. Dan tentu saja lembaga itu sendiri yang paling paham apa tujuan secara khusus, sehingga dipilihnya atau dilakukannya komunikasi publik. Ketika ingin membeberkan sebuah informasi kepada masyarakat, dan tujuan-tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam kalimat yang lengkap, apakah ini akan dimanfaatkan dalam bentuk komunikasi tertulis ataupun komunikasi secara langsung. Nah, ini kaitannya dengan tujuan. Kemudian muncul pertanyaan, ada pentingnya nggak sih kenapa komunikasi publik dalam
organisasi itu dilaksanakan atau dipilih oleh sebuah lembaga. Organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luarnya yang mau tidak mau terlibat secara langsung akan punya hubungan suka atau tidak suka, terutama dengan badan atau lembaga baru yang berpengaruh dengan organisasi itu sendiri. Mau tidak mau hubungan ini harus dibina, diorganize secara baik. Nah, sekarang kebanyakan organisasi atau lembaga atau perusahaan yang merasa penting untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat dalam organisasinya untuk menangani berbagai macam kasus, berbagai macam persoalan terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan penyiaran pers, kajian-kajian khusus, berbagai macam pertunjukan. Maka salah satu dari tujuan komunikasi publik tadi adalah untuk memberikan hiburan dan termasuk persoalan yang kita anggap terlalu sepele. Misal dalam persoalan dharma wisata. Ini penting. Nah, kebanyakan organisasi sudah menyadari persoalan ini. Pentingnya komunikasi publik dan telah memiliki berbagai macam program yang harusnya sudah direncanakan dan didesain sedemikian rupa sejak dari awal. Nah, hal ini dapat kita lakukan, dapat kita lihat dengan banyaknya sekarang kita jumpai berbagai media yang digunakan untuk alat oleh lembaga dalam rangka proses komunikasi publiknya seperti brosur, majalah, surat edaran, poster, dan lain sebagainya. Baik teman-teman mahasiswa, sekarang kita coba kenali bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang seharusnya dilakukan sebagai bentuk persiapan kalau seandainya nanti kita ada di dalam sebuah lembaga sebagai pengambil kebijakan, pengambil sebuah keputusan untuk memutuskan bahwa komunikasi publiklah yang dipilih untuk menjadi alat penyampaian informasi, bahwa komunikasi publik, penyampaian informasi ataupun terkait dengan ihwal perusahaan atau lembaga kepada kebanyakan publik yang menjadi klien. Secara umum, yang namanya komunikasi publik karena dia lebih kecil sekali bentuk interaksinya, sehingga hampir sebagian besarnya bentuk dari komunikasi publik ini adalah presentasi. Nah, apa langkah-langkah yang mesti kita lakukan secara garis besar dalam mempersiapkan sebuah presentasi komunikasi publik berdasarkan analisis pendengar? Jadi, orientasi presentasi dari komunikasi publik harus berdasarkan orientasi pendengar. Artinya orientasi komunikan, orientasi publik, orientasi siapa yang menjadi publiknya, siapa yang menjadi publiknya, kita sebagai tujuan dari komunikasi itu dilakukan. Yang pertama, langkah-langkah persiapannya itu adalah si pembicara yang menjadi sumber atau komunikator dari lembaga atau perusahaan yang sudah ditentukan atau dipilih. Sudah harus menentukan dengan seksama siapa yang menjadi pendengarnya atau siapa yang akan mendengarkan atau siapa yang akan menjadi publik penerima pesan yang akan disampaikan tadi. Si pembicara harus menjawab pertanyaan ini sebelum ia mengumpulkan berbagai macam data atau mempersiapkan presentasi untuk materi yang akan disampaikan. Nah, pembicara hendaknya dapat mempelajari berbagai macam cara. Berapa besarnya pendengar dan bagaimana latar belakang mereka, termasuk latar belakang demografis dan psikologi mereka. Setelah itu baru memilih topik yang diduga akan disukai oleh pendengar. Nah, untuk mengetahui informasi yang lebih banyak mengenai pendengar, mungkin si pembicara atau si sumber ini bisa melakukan interview awal dengan beberapa orang yang kira-kira mengetahui, mengenal tentang keadaan pendengar atau mungkin membaca mengenai perspektif dari pendengar calon dari publik yang akan kita temui sebagai komunikannya kita. Kemudian yang kedua, si pembicara atau si komunikator yang sudah dipilih ini haruslah punya data, sehingga
dia harus mengumpulkan sebaik mungkin data tentang si pendengarnya, data tentang si publik. Nah, setelah itu diharuskan belajar tentang sikap dan karakteristik mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang diprediksi bisa dikenali, sehingga si pembicara seakan-akan menjadi bagian dari si pendengar ini. Kan kata orang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Dengan mengenali si pendengar, dengan mengenali karakteristik mereka, kita masuk dengan strategi-strategi yang cocok dengan mereka. Kemudian yang ketiga, si pembicara ini seharusnya punya tulisan atau justru menulis paper terkait dengan posisi-posisinya yang akan menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya. Jadi ada analisis tertulis. Ini bagi pemula ini sangat penting. Kalau yang sudah mempunyai pengalaman banyak, ya it's okay. Tapi paling tidak ketika memulai ini perlu analisis tertulis sehingga kita tahu dalam prospek ini kita harus melakukan apa. Selain itu, langkah-langkah yang harus dipersiapkan adalah berdasarkan informasi pada apa yang kita tuliskan itu dari sumber-sumber yang kita peroleh. Hendaknya kita punya garis-garis atau poin-poin dari inti dari konten yang akan kita perbincangkan. Poin 1 nanti bicara apa? Karena semua orientasi itu ada di kita si pembicara. Waktu akan lebih banyak ada di kita. Ya karena memang tingkat reaksi saling TikTok dalam komunikasi tidak akan menjadi lebih banyak orientasinya pada kita sebagai sumber utama. Jadi teman-teman mahasiswa, kalau kita coba simpulkan sebenarnya langkah-langkah apa yang kita lakukan sebagai bentuk persiapan dari komunikasi publik yang akan kita laksanakan sebelum itu dalam proses eksekusinya. Artinya secara umum sama dengan komunikasi pada umumnya. 1. Ada tuntutan bahwa kita harus punya produk knowledge yang baik tentang apa yang akan kita sampaikan, dan semua itu didesain, ditulis, ada poin-poin penting. Dan yang kedua adalah mengenal dengan cukup baik siapa yang menjadi target, siapa yang akan menjadi publik, sehingga karakteristik mereka kita bisa dalami. Kita bisa pahami, sehingga komunikasi yang terjadi kita bisa masuk dalam konteks equal berdasarkan siapa yang menjadi target dan pendengar. Jadi secara umum komunikasi itu sama saja untuk bisa efektif. Kita harus masuk di area sama pembicara kita, calon pendengar kita. Semakin kita kenal dengan mereka, semakin kita tahu akan masuk dengan strategi cara komunikasi yang bagaimana. Sama saja misalkan berbicara dengan anak kecil, dengan orang yang lebih muda, berbicara dengan orang yang konsekuensi tertentu, dengan kemampuan, dengan keterbatasan tertentu, ada strategi yang mesti kita desain dan mesti kita rubah. Nah, penyampaian komunikasi publik ada masalah, ada yang mesti kita pikirkan. Gimana persiapan presentasi yang baik? Itu hendaklah diikuti dengan cara penyampaian yang baik pula, sehingga memungkinkan komunikasi itu lebih efektif dilakukan. Dan ini yang sering kali dilupakan oleh banyak orang, dan kualitas penyampaian presentasi dalam proses persiapan itu, apakah secara lisan ataupun tertulis, ditentukan oleh pesan yang sengaja dimaksudkan oleh pesan yang tidak disengaja. Ini berbeda yang pesan yang disengaja atau pesan yang tidak disengaja didesain sedemikian rupa sehingga dalam proses penyampaian kepada publik menjadi lebih jelas, sehingga memang sudah ada kop-kop yang dipersiapkan oleh kita. Jadi balik ke kondisi komunikasi secara umum, bahwa untuk sampai ke tahap efektif, tidaknya sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa komunikatornya. Kalau komunikatornya orang yang sudah terbiasa, tahu persis dengan siapa dia berhadapan, pesan yang akan dia sampaikan, bagaimana cara menyampaikan, waktunya,
tempatnya, kondisinya, keadaannya, semua masuk dalam literasi berpikir untuk kemudian dia melakukan satu strategi khusus. Kalau begini, maka ini eksekusinya. Maka semakin baik persiapan karena yang kita hadapi bukan hanya satu orang, bisa orang tapi banyak orang, sejumlah orang dan segala karakteristik yang berbeda, maka semakin Anda kenal dengan kondisi-kondisi ini, dengan calon publik yang menjadi target atau menjadi komunikan Anda, semakin mempermudah Anda melakukan presentasi atau melakukan komunikasi publik dengan mereka. Nah, pembicara dalam konteks ini bertanggung jawab memberikan presentasi yang berharga, yang punya nilai, dan areal ini memungkinkan atau memaksa si pembicara untuk bertanggung jawab menyampaikan presentasinya, ide-idenya, informasinya seefektif mungkin, dan untuk menyampaikan presentasi lisan secara langsung. Ada banyak hal yang mesti diperhatikan dan dipersiapkan. Kita lanjutkan apa yang tadi saya janjikan, bahwa ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yang harus dipersiapkan, bahkan yang harus dilakukan oleh si pembicara dalam komunikasi publik. Dan ini memang harus dipertimbangkan sedemikian rupa. Yang pertama adalah persoalan kontak mata. Dan ini sebenarnya juga strategi secara umum dalam komunikasi apapun. Interpersonal, kelompok kecil, komunikasi massa, yang tanpa batas calon pendengarnya atau publik, dan komunikasi publik secara umum juga sama, kontak mata. Meski dengan sejumlah orang, kita memang tidak dituntut untuk memperhatikan satu persatu, tapi kontak mata sebagai bentuk interaksi kita dengan mereka, kalau bisa artinya ada satu bagian mereka yang ada di depan, di tengah, di belakang, itu tetap kita sorot sebagai bentuk bahwa kita memperhatikan mereka. Kontak mata ini adalah teknik komunikasi nonverbal, sehingga memang dimanfaatkan hampir di seluruh bentuk komunikasi demi mencapai titik klimaks dari efektivitas komunikasi yang kita inginkan. Nah, salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang kita manfaatkan melalui kontak mata ini sangat membantu sebenarnya, membantu kita sebagai pembicara dalam menjelaskan berbagai macam ide kepada pendengar untuk menyampaikan bahwa inilah pentingnya. Maka melalui kontak mata ada sesuatu yang kita sampaikan. Please, ini yang harus kita tekankan. Itu akan berbeda ketika mata kita itu tidak berbicara sama sekali, kosong, apalagi tidak memberikan sentuhan kepada pendengarnya. Bahwa pada saat presentasi dilakukan, di samping mempunyai kekuasaan yang membujuk, ini persoalan kontak mata, membujuk kontak mata juga membantu kita menjaga perhatian mereka, sehingga kita bisa tahu pada saat kapan sebenarnya kita sudah ditinggalkan oleh pendengar kita. Jangan terlalu pede untuk meyakinkan bahwa orang akan selalu memperhatikan kita dalam waktu yang sangat panjang. Secara psikologi, manusia itu punya keterbatasan untuk bisa fokus pada seseorang, apalagi ketika yang menjadi pembicara tidak terlalu menarik. Apakah menarik dari sisi tampilan, menarik dari sisi voice, apalagi menarik tidaknya tergantung pada poin-poin yang dibicarakan atau apa yang disampaikan. Jadi kontak mata membantu kita menjaga perhatian tertentu untuk mengair kembali supaya keadaan tetap enak, tetap terjaga, bahwa komunikasi ini masih aman. Apakah melalui tanya jawab atau tergantung strategi kepada si pembicara. Untuk kemudian setelah refresh diulang kembali tentang apa yang kita presentasikan. Nah, seorang pembicara yang berhasil sebenarnya harus mampu menjaga, dan ini menjadi hukum komunikasi, mampu menjaga kontak mata dengan si pendengarnya, dan untuk mendapatkan
hubungan dengan lawan bicara, dengan pendengar kita dalam komunikasi publik ini. Si pembicara harusnya menjaga kontak mata langsung dengan pendengar. Kalau di teori sekitar 75%, tapi kalau menurut saya seharusnya 100% dijaga dengan baik. Pada saat kapan? Pada saat orang sudah mulai meninggalkan perhatiannya pada kita dengan mengobrol, sudah teralih perhatiannya untuk melakukan hal tertentu, keluar masuk sudah banyak, atau sudah mulai menguap atau mengantuk atau segala macam. Pada saat itu menjadi indikasi kita untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang disebut salah satu manfaat kontak mata tadi adalah untuk menjaga perhatian audiens atau pendengar. Yang kedua adalah persoalan suakalit, dan ini terkait dengan kecepatan berbicara, irama suara, modulasi nada suara, dan ini menjadi sangat penting, termasuk penekanan pada kata-kata tertentu dan bagaimana Anda memainkan modulasi suara dan menyampaikan sesuatu, memberikan, kalau dalam bahasa-bahasa tertulis itu ada kalimat bold. Nah, bagaimana menyiasati sehingga itu menjadi satu statement bahwa Anda menyampaikan presentasi Anda tidak dalam konteks yang datar, tidak menarik, atau seperti robot. Dan ini yang membedakan orang yang mempunyai jam terbang ketika berkomunikasi di depan publik, ketika ada di depan audiens, kemudian public speaking untuk bisa meyakinkan orang melalui suakalit dengan suara yang enak, dengan kecepatan berbicara yang tepat, dan nada dan irama yang enak. Jadi seperti bernyanyi. Karena sebuah lagu itu dinamikanya sangat luar biasa. Ada yang sangat rendah, ada yang halus, tinggi, rendah, tiba-tiba reference kita diayunkan pada kondisi tertentu, dan itu yang membuat rasa itu menjadi muncul. Karena mustahil sebuah lagu atau sebuah nyanyian itu dengan irama yang begitu aja dari A sampai selesai. Nah, seperti itu juga presentasi atau sebuah komunikasi yang enak. Persis seperti sebuah lagu, karena berbicara dan berkomunikasi itu juga adalah sebuah seni. Jadi semakin piawai seseorang, semakin tinggi jam terbangnya, semakin nyaman dan semakin enak buat kita mendengarkan. Dan yang ketiga adalah persoalan ketepatan. Nah, kadang-kadang satu presentasi atau sebuah presentasi yang disampaikan oleh seseorang dalam situasi informal misalnya atau dalam suasana rileks, maka penyampaian presentasi hendaknya disesuaikan dengan situasi itu. Begitu juga sebaliknya. Dalam jam-jam yang sulit, misalnya jam siang, pada saat orang barangkali belum semuanya bisa menikmati makan siangnya, jam-jam ngantuk pada jam tertentu, apa yang mesti dilakukan supaya tetap mendapatkan rasa perhatian dan keinginan orang untuk mendengarkan dan melihat kita. Jadi tidak bisa kadang-kadang presentasi pada saat pagi, siang. Nah, ini akan berbeda. Jam siang yang panas barangkali orang masih lapar, kondisi emosional tidak stabil, akan berbeda kalau presentasi dilakukan pada malam atau pagi hari. Pada saat semangat orang masih sangat tinggi, jadi tuntutan presentasi pada jam kritis itu 2 kali lipat membutuhkan energi dan strategi dalam menyampaikan sebuah presentasi. Nah, sebagai pemula ini barangkali terlupakan atau tidak dipikirkan. Kita cenderung kalau memulai ini lebih memikirkan bagaimana inti dari presentasi kita saja. Bagaimana ini bisa diselesaikan secara cepat dan selesai tanpa memikirkan audiens kita. Dalam kondisi pada fokus utama sesampainya pesan itu, efektifnya komunikasi, sampainya message yang kita ingin utarakan sangat bergantung pada pengenalan kita, siapa audiensnya, dan pada saat kapan komunikasi atau presentasi itu disampaikan. Semuanya memberikan pengaruh satu sama lain. Artinya banyak yang memang dipikirkan, banyak yang harus dipersiapkan karena satu sama lain saling memberikan pengaruh terhadap efektivitas komunikasi yang akan kita berikan. Dan yang terakhir adalah soal perencanaan. Perencanaan, kunci strategi yang terbaik dalam sebuah komunikasi adalah mendesain rencana komunikasi ini secara tepat dan detail. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan presentasi, kita atau Anda harusnya lebih dahulu membuat perencanaan yang matang, misalnya memilih topik yang tepat,
mendesain siapa pendengarnya, mengenali mereka, dan bagaimana strategi komunikasi dilakukan, kapan dilakukan, dan seharusnya bagaimana eksekusi yang harus Anda buat. Berapa lama Anda melakukan itu, kapan tanya jawab dilakukan, itu Anda desain sedemikian rupa. Kalau bisa ada pilihan, ada plan A dan plan B-nya. Kalau ini terjadi, maka ini yang harus Anda lakukan. Kalau ini terlupakan, maka ini yang harus Anda perbaiki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.